Ya, ya, oke. Kakak Novilda, tahan sebentar, saya akan ke Mas Fahmi. Mas Fahmi, ini kita sudah mendengar cerita dari keluarga almarhum Prada Luki ini. Dari Anda lihat seperti ini, ada kekerasan yang terjadi dalam ya internal TNI. Apa tanggapan Anda? Apakah memang ini sebuah budaya memang yang terjadi di dalam internal itu, atau seperti apa sebenarnya? Ya, kalau kita bilang budaya, tidak ada budaya di militer yang mengizinkan kekejaman itu ya, kekejaman terhadap anggota personil, dan ini anggota ini kan dilatih dengan serius, digembleng dengan banyak kecakapan gitu ya, dan mahal ya, untuk digunakan sebagai bagian dari kesiapsiagaan kita menghadapi potensi-potensi ancaman kan begitu. Sehingga tidak mungkin ya kekejaman itu menjadi bagian dari kultur ya. Oke, Anda mau bilang keras iya, tapi kejam enggak. Betul. Persis seperti yang disampaikan Presiden kemarin dalam amanatnya ya di Batu Jajar, kita dengar bahwa latih dengan keras tapi tidak dengan kekejaman kan begitu. Itu yang harus digarisbawahi. Kekerasan itu kita tidak bisa pungkiri, TNI ini memang alat kekerasan negara. Dia memang disiapkan untuk melakukan kekerasan juga ya, untuk menghadapi ancaman-ancaman ya. Kekerasan yang proper, kekerasan yang patut, yang semestinya dilakukan, yang sah begitu kan. Nah, apakah kekerasan terhadap junior misalnya merupakan sesuatu yang sah? Tentu tidak kan begitu. Sehingga dan kita juga harus jelas garis batasnya antara bagaimana bentuk hukuman dan penganiayaan. Ini kan berbeda ya. Hukuman, pendisiplinan itu anunya kan salah satu, kalau dia melakukan kesalahan dia dihukum. Oke. Tapi bukan penganiayaan. Ini kan berbeda gitu. Apalagi ini dilakukan secara bersama ya, kolektif ini pelakunya kan. Katakanlah selain yang 4 orang yang sudah ditetapkan tersangka, masih ada dugaan sejumlah prajurit yang lain, prajurit senior yang lain yang juga terlibat kan begitu. Sehingga ini ya saya kira ini kekerasan yang kolektif ya. Nah, biasanya kekerasan kolektif itu kan ada pemicunya ya, ada pemicunya, kemudian mereka para pelaku ini katakanlah juga melakukan identifikasi kelompok gitu ya, terus kemudian mereka juga mengalami ya katakanlah rasa peran sosial yang yang kuat. Nah, ini kan harus diperjelas gitu ya, pemicunya ini kira-kira apa? Apakah ada kesalahan yang sangat fatal yang sampai kemudian harus dihukum dengan katakanlah dengan kekejaman seperti itu. Tapi kalau misalkan ini memang ada kesalahan fatal yang dilakukan oleh almarhum, apakah memang betul harus dilakukan seperti ini? Ini kalau menurut Anda udah masuk pendisiplinan atau sudah penganiayaan sebenarnya? Saya kira ini sudah levelnya sudah penganiayaan. Bukan pendisiplinan. Pendisiplinan tidak seperti ini kan. Ya. Oke, berarti ini menurut Anda 100% salah? Ya, 100% salah. Tapi saya kira kita harus cermati karena ini sudah kejadian berulang ya. Ini bukan sekedar kesalahan para pelaku individual begitu ya, individu pelaku ini, tapi ini ekosistem. Oke, apa yang Anda mau bilang dari ekosistem? Ya, artinya kalau lingkungannya sehat, atasannya, pengawasannya oke, pengasuhannya oke, ya. Saya kira ini juga bukan tidak mungkin ya, tapi lebih sulit untuk terjadi kan begitu. Tapi kalau lingkungannya tidak oke ya bahkan katakan begini, prajurit yang biasa-biasa saja itu kalau di lingkungannya bagus, dia akan tumbuh dan berkembang menjadi prajurit yang luar biasa, prajurit yang tangguh. Tapi kalau lingkungannya nggak bagus, artinya misalnya permisif terhadap kekejaman, kekerasan, penganiayaan seperti ini, prajurit yang bagus sekalipun dia bisa akan merosot moralnya begitu. Oke, berarti memang ini lingkungan, dan ini bukan hanya kalau kita lihat tadi bukan saja kesalahan mereka para pelaku, tetapi ini sudah sebuah ekosistem. Artinya ini tanggung jawabnya bertingkat gitu, berjenjang ke atas. Oke, Mas Fahmi, saya kembali ke Kak Novilda. Kak Novilda masih tersambung ya?
Masih. Oke, Kak Novilda, kalau dari cerita yang disampaikan, yang kita dengar juga melalui ataupun baca melalui media-media yang meliput kemarin, bahwa dari jumlah yang melakukan dugaan penganiayaan itu ada lebih dari 4 orang yang tersangka ini, ada 20 orang. Betul itu cerita yang disampaikan itu? Iya Mas, betul. Tapi kemarin saya dengar lagi bilang 24. 24? Iya, 24 orang. Oke, 24 orang ini adalah teman atau kalau dari cerita almarhum atau dari kesaksian orang ini adalah teman dari almarhum atau tidak mengenal sama sekali atau bagaimana kalau dari kesaksiannya? Tidak Mas, kalau yang ada yang disebut itu bamaknya itu memang kita sama-sama anak asrama juga. Tetapi kalau untuk yang lain itu tidak kenal sama sekali. Oke, berarti almarhum bilang ada yang dia kenal dan ada yang dia tidak kenal? Iya, kalau yang bamaknya itu memang kami kenal karena kami juga anak asrama sama-sama. Oke, kalau dari 4 tersangka yang mungkin Anda dengar yang disampaikan itu ada yang keluarga kenal? Kami tidak kenal sama sekali. Sisanya itu kami tidak kenal. Oke, berarti ada yang dari keluarga kenal, ada juga yang tidak mengenal. Saya mau masuk lebih dalam lagi terkait dengan motif ini. Sempat tersiar ada kejanggalan-kejanggalan terkait dengan motif yang dilakukan. Ini ada yang hal pribadi yang disampaikan, pun juga ada yang bersifat ya personal sekali sebenarnya. Hingga saat ini apa yang keluarga dapatkan, informasi yang keluarga dapatkan terkait dengan penyerangan motif penyerangan ini? Kalau untuk motifnya itu kami sudah baca Mas. Ya. Untuk motif yang mereka kasih keluar, yang saya kenal, saya punya adik dari kecil sampai sekarang dia punya pergaulan itu normal Mas. Pergaulannya luas, malah mau dibilang lebih dari saya. Ya. Karena saya sempat ganggu dia, saya bilang, "Wih, Luki suka kawan dengan selebgram dong ya." Ya. Berarti anaknya pandai bergaul, supel gitu ya? Iya, benar Mas. Ya. Berarti itu membantah motif-motif yang sebenarnya kejanggalan-kejanggalan tersebut ya? Iya Mas, karena yang lebih tahu adik saya dengan saya punya mama. Karena dari kecil sampai besar kami lebih banyak dengan mama karena bapak tugasnya jauh. Oke, termasuk juga saya dengar bahwa kalau yang tersebar di media sosial itu, di awal laporan itu bahwa Luki diceritakan meninggal karena jatuh dari pohon. Apakah betul itu? Iya Mas, dia punya alasannya itu banyak. Ya. Karena saya juga dapat info dari saya punya teman, kan saya minta tolong ketika saya punya adik masuk rumah sakit itu, kan semua ditutup aksesnya. Jadi saya minta tolong saya punya teman di kantor, minta tolong temannya yang di Bajawa, di Nagikeo, untuk pergi ke rumah sakit. Hanya untuk memastikan benar atau tidak Luki di rumah sakit. Ternyata DP-nya itu hari Minggu, dia perginya hari Minggu. Dan memang betul Luki itu ada di rumah sakit. Dan dia sempat tanya di teman-temannya yang jaga. Dan teman-temannya yang jaga itu mengaku bilang Luki jatuh motor. Apa mengaku apa? Mengaku Luki itu jatuh motor, Mas. Jatuh motor? Iya. Oke, waktu itu ya ada perbedaan-perbedaan dari kesaksian yang disampaikan ke keluarga ya? Banyak sekali, Mas. Ya. Oke, tahan Kak Novilda, saya ke Mas Fahmi. Mas Fahmi, bagaimana Anda melihat bahwa investigasi apa yang harus dilakukan oleh internal TNI? Karena banyak kejanggalan-kejanggalan yang tadi juga disampaikan oleh pihak keluarga. Ada yang jatuh dari pohon, ada yang jatuh dari motor, yang memang akhirnya tidak diterima oleh keluarga ini. Ya itu investigasinya sebenarnya kan ya bagaimana kasus-kasus yang lain ya sebenarnya. Ini masalahnya kan ada pada upaya menutupi kan, menutupi apa yang sebenarnya terjadi. Nah ini yang kita harapkan sebenarnya pihak satuan tempat korban ini berdinas, Prada Luki ini berdinas, tentu harus membuka diri ya untuk untuk secara jujur ya. Iya, artinya supaya upaya-upaya investigasi ini bisa dilakukan dengan
serius, dan ya saya kira keluarga juga berhak mendapatkan informasi dan ya lebih lanjut itu kan penting untuk mereka kemudian memperjuangkan keadilan kan begitu. Sehingga saya kira dalam konteks ini tidak boleh ada yang ditutupi gitu ya. Dan kalau kita memang berkomitmen untuk memperbaiki semua ini ya ya harus dimulai dengan kejujuran ya, dibuka saja apa yang sebenarnya terjadi. Tapi yang jelas kalau saya karena korban ini kan masih prajurit muda ya, baru 2 bulan berdinas, saya agak cenderung meragukan ya kalau ada isu-isu yang sifatnya personal begitu ya dalam konteks ini, karena biasanya isu-isu seperti itu muncul justru dalam konteks relasi kuasa. Artinya kalaupun ada keterlibatan korban ini dalam kasus-kasus personal seperti itu, saya lebih cenderung melihatnya sebagai korban juga dalam konteks relasi kuasa tadi. Oke, ya, oke. Antara senior junior, atasan bawahan begitu kan. Iya, iya. Oke, tapi kalau misalkan pada akhirnya keluarga masih terus tidak puas dengan apa yang disampaikan, seperti yang misalkan tadi 4 tersangka, keluarga masih belum tahunya dari media misalkan, belum ada informasi yang terbuka kepada keluarga. Bagaimana apa yang harus dilakukan keluarga misalkan untuk menuntut keadilan tersebut? Ya, saya atau kira menuntut informasi-informasi yang perlu diketahui oleh keluarga misalnya. Ya artinya kalau isu-isu yang sensitif tentu keluarga perlu, saya kira perlu tahu ya, walaupun publik mungkin tidak mendapat informasi yang detail gitu, tapi keluarga yang jelas saya kira perlu untuk mengetahui persis, karena ya bagaimanapun mereka sudah ya istilahnya menitipkan putranya ini kan kepada satuan tempat dia berdinas kan gitu, sehingga ini juga harus menjadi bagian dari tanggung jawab kedinasan ya. Komandan batalion itu seperti seperti orang tua kan gitu, yang disebutkan presiden kemarin juga begitu, orang tua yang harus membina, mengasuh, melatih anak-anaknya gitu kan dengan keras, dan itu yang saya kira tidak tampak dalam kasus di Nagekeo ini. Ya. Oke, kalau misalkan kita melihat Mas dari cerita dari keluarga bahwa ini berlangsung tidak 1-2 hari dugaan penyiksaan tersebut yang dilakukan kepada almarhum. Kalau menurut Anda, apakah memang ini ada sebuah pembiaran yang dilakukan atau bagaimana sebenarnya? Ya, kalau dari analisis Anda? Ya bisa pembiaran bisa, tapi pembiaran itu kan berarti menunjukkan juga pengawasan tidak berjalan dengan baik. Kemudian ada kesan juga menganggap remeh situasinya kan begitu, sehingga ini dianggap sesuatu yang biasa terjadi. Padahal saya kira ketika ini sudah berlarut, mestinya ya 1-2 hari gitu sudah langsung harusnya diselesaikan. Artinya walaupun misalnya masih ada kesalahan atau apapun pemicunya ya gitu ya, tapi harus dicukupkan lah penghukuman itu. Selanjutnya diambil alih oleh dinas gitu ya. Ya kan di satuan, masing-masing satuan itu ada unit provos misalnya yang memang punya kewenangan untuk itu, ada unit intel kan gitu yang punya kewenangan. Ya harusnya ke situ ya, bukan artinya kalau di dalam asrama hanya antara senior dan junior, ini kan berarti kan berlapis juga upaya menutupi kejadian yang sebenarnya ya. Iya, apa yang dilakukan oleh para senior ini, termasuk oleh danrunya, oleh dantonnya, dankinya kan gitu. Itu kan bertingkat itu. Ya, oke, ada tingkat, ada kesengajaan yang dilakukan. Saya kembali ke Novilda. Novilda, dari cerita yang kita baca bahwa almarhum Prada Luki ini kan masuk ke TNI karena ingin memberikan kebanggaan kepada keluarga, karena ayahanda juga seorang TNI. Betul cerita seperti itu yang pada akhirnya muncul dalam arti bahwa keinginan untuk masuk TNI ini adalah sebuah cita-cita, bukan sebuah kebetulan sebenarnya. Ia melakukan beberapa kali berusaha untuk masuk ke dalam TNI, dan pada akhirnya ya keluarga harus menerima kejadian seperti ini. Betul seperti itu? Ya benar Mas. Ya. Luki tesnya itu 8 kali. Dia pernah juga tes angkatan laut, tetapi dia gugur. Akhirnya dia teslah di Tentara Angkatan Darat.
Jadi dia tes selama 8 kali itu, ke-8 itu baru dia lulus. Dan itu dia senang sekali. Dia kasih tahu saya juga, dia foto kertas, pakai kertas karton itu, dia tulis kami semua punya nama. Dia senang sekali. Dia dinas juga kemarin, dia pulang, dia pelantikan habis, dia buat syukuran. Ternyata itu dia punya syukuran terakhir. Masih terbayang terus bagaimana Luki almarhum niat begitu besar masuk ke TNI, keluarga pun bangga dengan kondisi yang akhirnya Luki diterima di TNI, bisa bertugas sesuai dengan apa keinginannya, Mak? Iya Mas, kami bangga sekali. Saya punya mama tuh salah satu orang yang paling bangga dengan dia, karena saya saksi nyata juga. Saya punya mama punya usaha untuk dia jadi tentara. Ya, ya. Dan apa tuntutan dari keluarga hingga saat ini yang ingin disampaikan keluarga? Untuk tuntutannya, ya saya mewakili saya punya keluarga, terutama saya punya mama, Mas. Karena saya punya mama yang tahu betul Luki dari sebelum Luki jadi tentara, usahanya bagaimana. Kami hanya menuntut keadilan. Jangan ada yang datang untuk mengintimidasi atau membungkam saya dengan saya punya mama punya mulut. Ya. Karena tetap kami berdua akan cari keadilan untuk Luki. Ya. Ya, ya. Keadilan seperti apa? Apakah memang semua dari yang diceritakan 24 tadi harus ditindak semua, atau keadilan seperti apa yang diinginkan oleh keluarga? Terakhir, Kak Novilda. Harus ditindak, Mas. Kalau yang pelaku utamanya itu ya harus hukumannya sesuai. Bila perlu hukuman mati. Oke. Karena tidak ada yang bisa kasih hidup saya punya adik kembali. Kalau ada yang bisa kasih hidup, berarti boleh. Hukuman mungkin diringankan atau apa. Oke. Terima kasih Kak Novilda. Saya ke Mas Fahmi. Mas Fahmi, bagaimana Anda melihat bahwa ini ada tuntutan dari keluarga bahwa ya hukum harus dibalas dengan hukum juga kepada mereka yang melakukan ini. Menurut Anda? Ya saya setuju ya. Ini hukum harus ditegakkan ya. Setiap kesalahan tidak boleh ditolerir. Ya. Itu salah satu cara kita supaya ada efek jerah. Ya. Selebihnya selain pelaku ya selain soal pelaku ini, penting juga untuk memulihkan ekosistem tadi ya, untuk mengembalikan lingkungan satuan yang sehat tadi ya. Itu juga penting gitu ya. Jadi penegakan hukum berjalan, upaya pemulihan di satuan itu artinya dievaluasi apa yang salah dalam konteks pembinaan, pelatihan, pengasuhan di sana ya. Karena pembinaan, pelatihan, pengasuhan itu sekeras apapun dia terukur, pasti terukur, pasti diarahkan untuk peningkatan kemampuan yang jelas kan begitu. Ada evaluasinya, ada pengawasannya, kan itu sekeras apapun gitu ya. Tapi kalau ini kan ini jelas sesuatu yang impulsif, yang berlebihan begitu ya, dan tentu bukan sekedar penghukum pelaku, tapi kita lihat di satuan ini apa yang sebenarnya terjadi. Dan ini kita berharap ada keseriusan untuk memantau terutama di kepemimpinan mikro ya, artinya level komandan peleton, komandan kompi ke atas itu, supaya hal semacam ini tidak terjadi lagi, bukan hanya di Nagekyo ini tapi juga di tempat-tempat yang lain, karena kita sedang mengembangkan organisasi TNI ini ya. Kalau ini terjadi kan betapa mahalnya ya upaya kita mengembangkan organisasi, kemudian prajurit-prajurit muda kita tidak gugur dalam perang, tapi karena dia aniaya senior ini kan memprihatinkan sekali gitu. Oke, Mas, secara penegasan saja ini akan masuk pengadilan militer ya, bukan pengadilan pasti pengadilan militer karena dilakukan di dalam kesatrian ya, dalam lingkungan dinas. Dinas ya. Dan bagaimana harus masukan Anda untuk pengadilan militer ini lebih bisa transparan terkait kasus? Tentu harus harus dipastikan proses peradilannya nanti transparan, akuntabel, dan menjawab kebutuhan rasa keadilan dari keluarga, masyarakat, dan institusi TNI sendiri. Oke, terima kasih Mas Fahmi atas apa yang disampaikan. Terima kasih juga kepada Kak Novilda Luciana Hetinina Namo, keluarga dari almarhum Prada Luki. Kita dari Kompas TV juga sekali lagi
mengucapkan turut berduka cita kepada Kanovilda dan juga keluarga atas kejadian yang terjadi banyak, Mas. keluarga. Terima kasih sekali lagi, sehat-sehat selalu Mas Fahmi, Kanovilda.